A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibika wa nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna sunnatahu waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala SMP 24 Ibu Sumartiningsih SMPD, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Semoga Allah berikan berbagai banyak pahala yang mengalir dari ananda-ananda yang telah diajarkan, dan semua dari kita semua yang sama-sama kita hormati, Ibu Komite dan Bapak Ibu sekolah guru-guru SMP 24 yang insya Allah dirahmati, disayangi, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, sehingga berkat nikmatnya kita dapat bertemu secara virtual dalam agenda memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti bisa bertemu dan berkumpul dengan Nabi SAW. Almar'u ma'aman ahab, kata Nabi. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, cinta kepada Nabi, insya Allah kita akan bersama dengan Nabi, insya Allah. Judulnya subhanallah, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW agar kita menjadi pribadi cerdas dan berakhlak mulia. Semoga ini bisa kita gapai menjadi pribadi cerdas dan berakhlak mulia yang mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, kita semua, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, sehat dalam taat, semakin berkah, semakin sukses, dan semakin bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sangat kagum dengan sambutan Ibu Kepala Sekolah tadi, subhanallah. Beliau mengatakan yang penting menjadi anak yang soleh dan solihah. Semoga kita semua jadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Apapun kita, walaupun kita sudah dewasa, sudah besar, kita tetap menjadi anak, yaitu anak dari orang tua kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Kalau seseorang meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Walaupun umur kita sudah 50 tahun, walaupun umur kita sudah 45 tahun, tapi kita tetap menjadi anak soleh yang mendoakan. Ada 2 hal dalam hal ini, yaitu pertama anak soleh, yang kedua mendoakan. 2 ini nggak boleh terpisah. Ya, nggak mungkin anak itu mendoakan orang tuanya kalau dia nggak soleh. Dan anak yang soleh pun dia misalnya rajin sholat, rajin puasa, tapi lupa mendoakan, itu juga belum terkategori anak yang soleh. Nah, mudah-mudahan kita menjadi anak soleh yang mendoakan orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mau punya orang tua masuk surga? Mau ya? Insya Allah. Semoga
tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi itu bisa menggugah kita sehingga kita betul-betul menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas. Saya sering mengatakan kepada siswa dimanapun kalau saya bertemu dengan siswa, nilai 90, 95, 80, 85, 100 itu bisa kita raih. Tapi yang paling baik adalah nilai diri kita atau value. Kalau bahasa baratnya value. Kita punya nilai, kita punya sesuatu yang baik. Nah, itu adalah nilai yang berharga. Sangat nggak ada bandingannya dibanding dengan misalnya nilai seseorang 100, 95, 80, 85 dan lain sebagainya. Tapi dengan kesolehan, ya. Saya mau kasih contoh, boleh ya? Ada seseorang, ingat dong ya, seseorang sedang kuliah S3 di Inggris. Ingat? Kuliah S3 di Inggris, beliau melakukan asusila terhadap banyak sekali korbannya. Ingat? Ingat? Ingat nggak? Pernah dengar beritanya? Pernah dengar beritanya ya? Seorang sedang kuliah S3. Dia kuliah S3 di Inggris. Pintar nggak secara IQ? Pintar secara IQ. Tapi perbuatan asusilanya itu menyebabkan dia nggak punya nilai sama sekali. Ya kan? Dia melakukan perbuatan asusila, melakukan mohon maaf sodomi dan lain sebagainya, membuat dia nggak punya nilai sama sekali. Walaupun dia S3. Walaupun dia calon doktor, kandidat doktor dan lain sebagainya. Tapi di masyarakat dia hilang nilainya. Ini yang ditekankan oleh Ibu Kepala tadi. Kurang lebih begitu, Bu ya. Ngapain kita nilainya tinggi 100, 200 misalnya, ada yang nilainya tinggi sangat besar gitu sampai kuliah S3 tapi melakukan perbuatan yang nggak baik. Kita harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, saya salut dengan teman-teman sekalian. Subhanallah, tadi ada yang PD masih kelas 9 ya kalau nggak salah. 9 udah jadi MC. Subhanallah ya kan. Dahsyat, ini nanti akan terjun di masyarakat. Nggak gampang lagi ketika terjun di masyarakat. Kemudian tadi ada yang menjadi tilawah, ada yang sari tilawah. Itu subhanallah. Dari sekarang sudah dipupuk demikian, insya Allah nanti di masyarakat akan baik insya Allah. Bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas, kata Nabi, anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, tadi ya misalnya Amira ya kalau nggak salah ya, Amirah Zulfa tadi sudah jadi MC. Kemudian ada yang jadi tilawah dan sari tilawah. Itu subhanallah. Nah, pupuk terus ya, asah terus kemampuannya insya Allah, dan itu akan membuat kita saya sudah jadi MC di Maulid. Nah insya Allah akan makin soleh. Nah, biasakan melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita nggak sempat melakukan keburukan. Bahasa saya, kita persempit ruang gerak setan ya. Jangan sampai setan mampu menggoda kita, menggoda pasti, tapi nggak mampu menjerumuskan kita. Jangan sampai kita terjerumus. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita semua harusnya punya nilai, punya value, akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang baik. Karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Subhanallah, ketika Bunda Aisyah ditanya apa akhlak Rasul, Bunda Aisyah menjawab karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Allah sendiri memuji Rasulullah SAW dengan akhlak yang baik ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji, sangat mulia. Nah tadi, jadi kalau kita berakhlak, kita soleh,
ya, insya Allah kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nggak narkoba, ya kan? Ada nggak narkoba di sekolah? Ada. Ada nggak perbuatan zina di sekolah? Ada. Mudah-mudahan, saya yakin rumah saya dekat dari SMP 24. Nggak ada, insya Allah ya. Semoga kalau kepala sekolahnya baik, guru-gurunya baik, siswa-siswinya baik, insya Allah semuanya baik. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan keberkahan dan dari langit dan dari bumi. Penduduk negeri itu kan diawali dari kita masing-masing, pribadi-pribadi kita, ya kan? Kalau misalnya Amirah beriman dan bertakwa, maka Amirah akan mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau misalnya Pak Nur Yaman beriman dan bertakwa, maka Pak Nur Yaman akan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau Bu Titin beriman dan bertakwa, itu beliau akan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Itu masing-masing. Kemudian kalau semuanya beriman dan bertakwa, satu SMP itu beriman dan bertakwa, maka SMP tersebut akan mendapatkan keberkahan. Kita ambil ke keluarga kita misalnya, kalau ayahnya beriman dan bertakwa, maka ayahnya mendapat keberkahan. Kalau ibunya beriman dan bertakwa, maka ibunya mendapat keberkahan. Kalau anaknya beriman dan bertakwa, maka anaknya mendapatkan keberkahan. Saya ambil contoh. Ayahnya beriman dan bertakwa. Kira-kira mungkin nggak ayahnya mukulin anaknya? Enggak. Mungkin nggak misalnya mukulin istrinya? Enggak. Anaknya, istrinya beriman dan bertakwa, mungkin dia enggak misalnya suaminya pulang malam dikunciin di luar? Enggak. Itu kan karena beriman dan bertakwa, suaminya soleh dan istrinya solihah. Itu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Nabi Muhammad soleh, istrinya solihah. Jadi tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Nah, begitu juga punya anak-anaknya beriman dan bertakwa, dari kecil sudah dididik, ya, diberikan akhlak-akhlak Rasulullah, diajarkan akhlak Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Besar, insya Allah dia menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, tidak hanya berbakti, tidak hanya berdoa, tapi apapun yang dilakukan orang tuanya ikut dibantu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Titin tadi, ya kan, bantu ibu kita yang sudah berkeringat, sudah berdarah, melahirkan kita dan lain sebagainya, kita bantu ibu kita, ya kan? Kita bantu. Mungkin nggak anak yang soleh dan bertakwa memukul orang tuanya, membentak orang tuanya? Nggak mungkin. Nah, beberapa saat yang lalu ada seorang perempuan, gadis sudah dewasa, dia membunuh ibunya, mohon maaf, dengan 150 tusukan. Udah dewasa, udah balik, tapi nggak akil. Dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang baik dan yang buruknya. Jadi, saya berharap kita semua tadi menjadi orang yang cerdas, bukan hanya cerdas IQ, tapi emosional kita juga cerdas. Ya kan? Emosional kita cerdas. Wajar seseorang itu emosi, tapi kita bisa kendalikan. Nah, bukan hanya IQ, tapi EQ. Juga spiritual juga, ya. Spiritual kita juga bagus. Jadi, ketika spiritual kita bagus, emosional kita bagus, walaupun mohon maaf IQ-nya biasa aja, standar, tapi ini akan berdampak luar biasa. Berapa banyak orang yang di kelas biasa-biasa aja, tapi pergaulan sosialnya bagus, dia menjadi luar biasa, ya kan? Nah, yang kita inginkan ya insya Allah semuanya kalian orang-orang yang cerdas semua, cerdas IQ, cerdas EQ, dan cerdas spiritual juga,
ya, spiritualnya juga cerdas, sehingga nanti menjadi orang yang sukses. Rasulullah SAW itu adalah orang yang cerdas semuanya. IQ-nya cerdas, kemudian emosionalnya cerdas. Bayangin, Nabi Muhammad SAW itu dilempar, ya, pakai batu sampai berdarah. Kemudian malaikat bilang, wahai Nabi Muhammad, kalau engkau berkenan, saya balikin nih gunung. Bayangin, malaikat aja gondok, ya kan? Sama penduduk yang melempar Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan balikin gunungnya, jangan hancurkan mereka. Karena saya berharap suatu saat nanti ada penduduk atau anak keturunan mereka menjadi pengikutku. Subhanallah, nih. Bayangkan emosi beliau sangat-sangat, bukan beliau yang dendam, bukan hanya beliau yang dendam, tapi malaikat yang gondok aja beliau redam. Malaikat gondok aja beliau redam. Itu subhanallah, spiritualnya sangat-sangat baik dan emosionalnya juga sangat-sangat baik. Ini yang kita inginkan. Ini yang kita akan pelajari, bagaimana kita menjadi akhlak kita seperti akhlak Nabi. Emosi biasa, cuman bagaimana kita meredam atau menyalurkan emosi itu kepada yang lebih baik, ya. Seperti Nabi tadi, ketika malaikat gondok mau dibalikin itu gunung, kata Nabi, jangan. Karena saya berharap nanti ada anak keturunan mereka yang akan menjadi pengikutku. Buktinya apa sekarang? Subhanallah, seluruh jazirah Arab menjadi pengikut Nabi. Masya Allah. Dan Nabi itu adalah orang pertama, ya, orang yang orang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Itu yang mengakui siapa? Orang Barat, ya kan? Orang Barat yang mengakui bahwa Nabi merupakan orang yang paling berpengaruh. Dalam masa 23 tahun beliau diikuti oleh begitu banyak pengikut, ya, dari hampir 2/3 dunia mengikuti beliau. Subhanallah. Dan sampai saat sekarang ini pengikutnya selalu apapun yang dilakukan oleh Rasul diikutin. Contoh yang simpel-simpel aja. Rasul makan pakai tangan kanan, kita ikut makan pakai tangan kanan. Kemudian kita dapat pahala, ya kan? Satu-satunya makhluk di dunia ini yang diikuti dan yang mengikutinya dapat pahala cuma Nabi. Nah, makanya Rasulullah SAW itu patut kita ikuti, patut kita kita pelajari lebih dalam melalui sirah-sirahnya, melalui kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, dari hadis-hadisnya dan sunnah-sunnahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi Rasulullah SAW itu teladan yang baik. Bukan hanya sekedar teladan, tapi teladan yang baik, yang harus dan patut diikuti. Kalau kita ikuti, kita dapat pahala. Coba kita lihat, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah SAW semuanya bisa kita ikutin. Rasul masuk WC, apa duluan? Kaki kiri duluan. Baca doa. Kita ikut, kita dapat pahala. Kemudian Rasul keluar dari WC, kaki kanan duluan, baca doa, kita ikutin, kita dapat pahala. Itu yang simple-simple. Mau tidur, baca doa, dapat pahala. Bangun tidur, baca doa, dapat pahala. Ya. Belum mohon maaf ucapan. Ya, subhanallah, Nabi Muhammad SAW itu memiliki ucapan-ucapan yang sangat indah. Jarang sekali, bahkan bisa dikatakan tidak pernah menyakiti orang lain ucapannya. Subhanallah. Yang keluar dari mulutnya sesuatu yang bagus. Contoh, ya, ada teko, ya, teko yang dituang air teh. Berarti isi tekonya apa? Teh. Yang dituang keluar susu, berarti isinya susu. Begitu juga dengan mulut kita. Fa innal lisana lafil qalbi dalila. Sesungguhnya lisan itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Jadi mohon maaf kalau ada siswa yang omongannya mohon maaf ya, suka ngomong apa tuh? A pertamanya, NG terakhirnya. Ada nggak yang ngomong gitu?
Ya. Oke, enggak, saya enggak ngomong NG, bukan, tapi oke, terakhirnya IT, ya. Ya kan? A pertamanya, nomor 2-nya N, nomor 3-nya J, nomor 4-nya R, nomor 5-nya I. Nah, enggak, itu menunjukkan siapa kita. Apalagi kalau mohon maaf sampai menjelek-jelekan sekolah di sosial media, di Instagram. Nauzubillah, nggak berkah, wallahi nggak berkah hidup kita. Menjelek-jelekan sekolah, menjelek-jelekan guru, menjelek-jelekan, nauzubillah, nggak akan ada insyaallah di SMP 24, nggak ada insyaallah ya. Semoga semuanya soleh, semuanya solihah. Karena apa? Saya senang ketemu anak-anak muda begini. Anak muda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Kalau kalian dari sekarang sudah soleh, sudah solihah, insya Allah kalian memimpin negeri ini dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Ya, kalian akan memimpin negeri ini dengan kesolehan, dengan keadilan, dengan kebaikan, dan tadi ya, dengan kejujuran dan lain sebagainya. Jadi kita dari sekarang ya, subhanallah ya, dari sekarang kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang soleh ya, sehingga nanti menjadi dewasa, menjadi orang yang soleh, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk bangsa, negara, agama, dan masyarakat semuanya. Nah, jadi semua, bayangkan Nabi Muhammad SAW itu adalah pribadi yang baik, pribadinya baik ya, akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Nah, kemudian ketika muamalah, Rasul muamalahnya juga baik. Muamalah itu apa? Interaksi sosial. Bertemu orang lain, senyum, ya kan? Ramah, baik. Itu pribadinya baik, ketemu orang lain baik, muamalahnya baik. Apalagi sebagai suami yang baik. Nabi juga sebagai anak-anak yang baik. Anak yang baik. Beliau punya paman, ya, orang tua sudah meninggal tapi ikut paman. Bayangin, umur 12 tahun udah keluar negeri, ikut paman dagang, jualan. Anak zaman sekarang umur 12 tahun boro-boro bisnis ya, ada sih beberapa ya. Nah, tapi mungkin banyakan main game kan? Iya apa ya? Ya, umur 12 tahun main game gitu kan, ada macam-macam gamenya, saya nggak hafal gitu kan, main game, menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Saya ambil contoh lah ya, saya berharap kalian tadi misalnya lagi main game ya, kemudian ada azan, apa yang kalian lakukan? Terus main game atau berhenti kemudian menyambut azan? Nah, harusnya apa? Berhenti ya. Berhenti, kemudian kita sambut azan, kita sholat. Nah, itu yang luar biasa. Gitu. Nabi dari usia 12 tahun aja, dari umur 7 tahun udah menggembala. Ya, menggembala, bayangin. Ya, di Jakarta nggak ada ya anak-anak yang menggembala gitu kan. Subhanallah. Nah, jadi umur 12 tahun sudah bisnis, ikut pamannya dagang ke luar negeri. Bayangin, subhanallah. Nah, menjadi pribadi yang baik, menjadi anak yang baik, kemudian kemudian menjadi suami yang baik, menjadi apalagi, menjadi ayah yang baik. Kalian nanti akan menjadi ayah, menjadi ibu, gitu kan? Menjadi ayah dan ibu yang baik, menjadi orang tua yang baik. Kemudian jadi pemimpin umat, menjadi pemimpin yang baik, ya kan? Menjadi pemimpin yang baik, bermasyarakat menjadi masyarakat yang baik, anggota masyarakat yang baik. Jadi itu semua kehidupan Rasulullah SAW itu baik, sehingga kata Allah dalam firman-Nya tadi ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, teladan yang baik dari semuanya, ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya, bersama istrinya, bersama teman-temannya, koleganya, sahabatnya, bersama anak-anak, ya, bersama orang tua, itu subhanallah, ya. Sehingga Rasul mengatakan, tidak termasuk umatku orang yang tidak menyayangi anak kecil, orang yang lebih muda, dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Indah enggak?
Misalnya Amirah ketemu dengan Ibu Titin, Assalamualaikum Bu, subhanallah, yang kecil dulu mengucapkan salam. Mengucapkannya salam sunnah, menjawabnya wajib, dua-duanya dapat pahala, ya kan? Misalnya Muhammad Aryo gitu kan, atau Putri ketemu Pak Nur Yaman, Assalamualaikum Pak, subhanallah, ya kan? Indah. Nanti banyak ya, misalnya kita ingin mengangkat derajat orang tua kita di surga. Mau mengangkat derajat orang tua kita di surga? Nah, kita angkat derajat, kita doakan orang tua kita. Nanti sehingga orang tua kita nanti kaget, ya Allah, saya perasaan amalnya biasa-biasa aja deh. Tapi kok tinggi banget derajat saya di surga. Apa kata Allah? Karena doa anakmu, listighfari waladika laka. Karena doa anakmu untukmu, karena istighfar anakmu untukmu. Berapa kali kita istighfar untuk orang tua kita? Berapa kali kita mendoakan orang tua kita? Harusnya banyak ya. Berapa kali? Ada syekh di Mesir yang mengatakan orang yang mendoakan orang tuanya 5 kali sehari itu durhaka. Nah loh, mendoakan orang tuanya 5 kali sehari disebut durhaka. Nah, salah seorang jamaahnya bertanya, wahai syekh, mana mungkin orang yang mendoakan orang tuanya 5 kali sehari durhaka? Kata syekhnya, oke. Yuk kita istighfar untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya. Rabbi firli wali walidayya. Rabbi firli wali walidayya. Sampai 10 kali misalnya. 10 kali. Capek nggak? Enggak. Syekhnya nanya, capek nggak? Enggak. Keluar keringat nggak? Enggak. Keluar uang nggak? Enggak. Keluar darah enggak? Enggak. Bayangin, orang tua kita dulu waktu mengandung kita, ya kan? Tadi ini yang disampaikan Bu Titin ya, ingat orang tua kita ya. Orang tua kita dulu mengandung kita 9 bulan 10 hari itu capek enggak? Capek. Keluar keringat? Pasti keluar keringat. Keluar biaya? Pasti keluar biaya. Apalagi kalau sesar, lumayan dah tuh, ya kan? Nah, kalau operasi lebih lumayan lagi, lebih besar lagi itu. Nah, kemudian keluar darah juga. Ya, bahkan darahnya sampai banyak ya, sampai setengah ember dan lain sebagainya. Nah, kita mendoakan orang tua kita, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu nggak capek, nggak keluar keringat, nggak keluar darah, nggak keluar uang, ya kan? Masa cuma 5 kali sehari? Itu gimana yang nggak ngedoain ya? Ya, yang mendoakan aja dibilang durhaka, ya mendoakan hanya 5 kali aja dibilang durhaka, apalagi tidak mendoakan sama sekali. Nah, sekarang kita bertanya, introspeksi diri kita, berapa kali kita mendoakan orang tua kita? Nah, minimal banget 100 kali sehari. Ya, minimal banget 100 kali sehari. Sehingga nanti orang tua kita akan bertanya, ya Allah, misalnya ada dosa ya, orang tua kita punya dosa. Kalau dosanya ada 500, anaknya punya 5 ya, masing-masing 100, berarti hari itu udah selesai, habis. Besok-besoknya tinggal apa? Pahala. Maka Allah tinggikan derajatnya. Nah, kemudian orang tua itu bertanya, ya Allah, apa yang menyebabkan saya begitu tinggi derajatnya? Karena istighfar anakmu untukmu. Subhanallah. Mudah-mudahan orang tua kita Allah tinggikan derajatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita bisa mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW, baik secara pribadi, baik kecerdasan, semua ilmunya, ya kan, ilmunya subhanallah ya, kemudian IQ-nya, emosionalnya, spiritualnya, akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, semua bisa kita ikuti sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa, bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, insya Allah. Ini barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Selanjutnya kita diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya, saya persilakan.